Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana peluang PPDB DKI Jakarta jalur zonasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan untuk SMK tidak ada zonasi ya, teman-teman. Oke, di sini yang pertama kita bahas dulu untuk jenjang sekolah dasar. Zona prioritas untuk PPDB tahun 2024 ini terbagi menjadi dua zona prioritas ya teman-teman. Tidak seperti PPDB tahun 2023 yaitu terbagi tiga. Di sini hanya terbagi dua. Oke, saya jelaskan. Untuk zona prioritas 1, di sini dijelaskan CPBD yang beralamat 1 RT dengan sekolah. Contohnya seperti ini. Sekolah itu berada di RT 8. Dan CPBD-nya berada di RT 8. Maka CPBD itu masuk ke zona prioritas 1 ya teman-teman. Lalu yang kedua, zona prioritas 2. CPBD yang beralamat 1 kelurahan dengan sekolah. Artinya di luar sekolahan itu beda RT atau 1 RW atau kelurahan atau yang berdekatan dengan kelurahan itu masuk ke zona prioritas kedua. Sebagai contoh, sekolah SD 02 berada di RT 8. Nah, untuk zona prioritas satunya yaitu di RT 8. Selain RT 8 itu masuk ke zona prioritas kedua. Dan untuk zona prioritas ketiga tidak ada ya, teman-teman. Ini perubahannya ya. Dan untuk tahap seleksi di sini sudah dijelaskan. 1. Usia tertua ke yang termuda sesuai zona prioritas. Yang kedua, urutan pilihan sekolah. Dan yang ketiga, waktu mendaftar. Jadi seleksinya itu kita simulasikan seperti ini ya teman-teman. Kita contohkan CPBD 1 usia 9 tahun, JP 2. JP2 itu artinya zona prioritas. CPBD 2 usia 8 tahun, JP1. CPBD 3 usia 7 tahun, JP2. CPBD 4 usia 7 tahun, JP1. CPBD 5 usia 8 tahun, JP2. CPBD 6 usia 9 tahun, JP1. Jadi contoh di SDN 02 hanya membutuhkan 4 bangku. Sementara yang mendaftar CPBD sebanyak 6 orang. Oke, sebagai contoh peringkat seleksi CPBD untuk jenjang jalur zonasi seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk peringkat pertama CPBD 6. Kita lihat di sini usia 9 tahun, zonanya JP1. Nah, maka dia peringkat 1. Dan peringkat kedua CPBD 2 JP1. Nah, di sini ya CPBD 2 usia 8 tahun, zona prioritas 1. Dan peringkat 3 CPBD 4. Di sini. CPBD 4 usia 7 tahun, zona prioritas 1. Dan yang keempat CPBD 1 zona prioritas 2. Lah itu hanya membutuhkan 4. Sedangkan yang mendaftar 6 CPBD, maka yang tidak masuk adalah CPBD 5 dan CPBD 3. Karena CPBD 5 dan CPBD 6 kalah bersaing lagi, yaitu yang dilihat usia tertua ke yang termuda sesuai zona prioritas. Oke ya teman-teman, disitu mengerti bagaimana jika usianya sama, bulannya sama, dan harinya sama, maka yang dilihat yaitu adalah nomor 2, urutan pilihan sekolah ya teman-teman. Jika itu sama, maka dilihat waktu mendaftarnya ya teman-teman. Tapi yang namanya usia tidak semuanya sama, pasti ada beda bulan dan beda hari. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah zonasi jenjang SMP dan SMA. Di sini zonasi untuk jenjang SMP dan SMA sama seperti tahun lalu ya teman-teman. Sini terbagi menjadi SMP dan SMA 3 zona prioritas ya teman-teman.
Yang pertama di sini calon siswa berdomisili pada RT yang sama dengan RT sekolah. Sebagai contoh yang tadi, sekolah itu berada di RT 8, maka CPBD yang satu RT dengan sekolah dialah prioritas zonasi pertama. Dan yang kedua di sini calon siswa berdomisili pada RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Nah, tadi sebagai contoh, jika sekolah itu ada di RT 8, maka RT yang di dekatnya ataupun satu RW itu masih ke zona 1 ya, teman-teman. Dan yang kedua, di sini zona prioritas kedua, calon siswa yang berdomisili di RT sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Nah, untuk zona prioritas kedua ini sudah dipetakan ya teman-teman dan tidak bisa diganggu-gugat. Lalu yang ketiga, zona prioritas 3, calon siswa berdomisili di kelurahan yang sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah tujuan. Artinya, contoh, sekolah ini berada di Kelurahan Sukapura, maka yang berdekatan dengan sekolah di Kelurahan Sukapura itu masuk ke zona prioritas 3. Dan seleksinya bagaimana? Di sini jelaskan seleksi calon siswa SMP dan SMA dilakukan berdasarkan urutan langkah berikut. Yang pertama, zona prioritas. Calon siswa diprioritaskan berdasarkan zona tempat tinggal mereka. Nah, tadi ya sudah jelaskan di sini ya teman-teman ya. Prioritas 1, 2, dan 3. Yang dua, usia calon siswa yang lebih tua diprioritaskan. Nah, sekali lagi itu umur ya teman-teman. Jadi umur yang tertua dan yang termuda. 3, urutan pilihan sekolah. Berdasarkan pilihan sekolah yang telah diurutkan oleh calon siswa. Dan yang keempat, ini waktu mendaftar ya teman-teman. Jadi jika semuanya misalkan zona prioritas 1, usianya sama, urutan pilihan sekolahnya sama, maka dilihat dari waktu mendaftar, siapa lebih dulu waktu mendaftarnya. Jadi 4 poin ini juga sangat pengaruh ya teman-teman. Tapi bila zona prioritasnya saja sudah menang, maka untuk urutan 2 dan 3 dan 4 ini sudah tidak dilihat lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasannya tentang peluang PPDB DKI Jakarta untuk jalur zonasi. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah memiliki akun PPDB-nya, harap bersiap-siap karena untuk jalur zonasi khususnya untuk SD akan dibuka tanggal 10 ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.